Tadi bergaya penuh sensasi, lagi berdiri terlihat seksi. Mari kita mulai berdiskusi. Industri properti punya potensi. Saya Atika Senapia dari tim Corporate Communication Smart Masland kembali dapat menjumpai rekan-rekan media, dan kali ini kita berkumpul di acara tahunan perusahaan yaitu Smart Masland Property Outlook 2024. Dan pada kesempatan ini lagi-lagi kita akan memaparkan pada rekan-rekan media terkait kinerja serta achievement dan target perusahaan di tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini sudah ada 4 orang narasumber ya, 3 dari internal dan 1 dari eksternal. Yang pertama ada Bapak Doni Martanisata, selamat datang selaku Managing Director President Office Smart Masland. Halo Pak, sehat ya Pak, terima kasih. Kemudian ada Bapak Hendro Wijaya, ini selaku Direktur PT BSDE yang rekan media pasti sudah tidak asing ya dengan beliau karena yang menyangkut bicara soal emiten BSDE pasti selalu Pak Hermawan. Dan satu lagi ada Ibu Dwi Novita Yeni selaku Head of Research and Business Intelligence dari Smart Masland yang akan memaparkan riset yang dilakukan oleh perusahaan bagaimana kita menggunakannya dan strateginya di tahun ini. Dan selanjutnya ada ekspor kita, pengamat properti Bapak Anton Sitorus yang juga akan menjelaskan kepada kita semua mengenai kinerja properti di tahun ini per sektor ya Pak ya. Dan untuk membuka, kita akan meminta Bapak Doni Martanisata untuk menyapa rekan-rekan media. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Smart Masland Property Outlook 2024 ini merupakan agenda tahunan dari tim corporate communication perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan situasi tren industri properti kepada rekan-rekan media, di mana seperti yang kita ketahui diskusi mengenai tren industri properti tahun 2024 ini memiliki tantangan dan peluang yang mungkin berbeda dengan tahunan lalu, memiliki potensi dan tren yang mungkin menjadi target ya, menjadi target kita bahwa di tahun 2024 ini masih ada peluang dengan memasuki era baru setelah kita lepas dari keterbatasan perkembangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan isu-isu global di tanah di regional. Sementara di dalam negeri sendiri pemerintah memberikan stimulus perpajakan seperti contohnya PPNBM yang ini merupakan sweetener bagi dunia properti. Tadi bergaya penuh sensasi,
lagi berdiri terlihat seksi. Mari kita mulai berdiskusi. Industri properti punya potensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama saya akan minta pengamat properti di tanah air, Bapak Anton Sitorus, untuk maju ke depan. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membawakan presentasi mengenai property market review dan outlook 2024. Oke, untuk membahas kelas balik mengenai kinerja pasar properti, saya membagi ada dua bagian. Yang pertama adalah kinerja pengembang ya, selama tahun 2023. Kalau kita bilang secara umum 2023 itu merupakan suatu periode kelanjutan ya. Tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan beberapa tahun terakhir sampai dengan 2022 gitu ya, ini naik terus positif setelah kita mengalami selama akibat pandemi di 2020. Nah 2023 ya, ini kalau kita lihat dua bar yang di paling kanan dua-duanya ini 9 months of 2023 dengan 9 months 2022 itu kita lihat ada kenaikan baik dari segi marketing sales maupun juga dari company revenue. Artinya bahwa kalau dilihat dari kinerja pengembang 2023 itu ada pertumbuhan positif. First half 2023 compared to first half 2022 itu kita lihat semuanya naik ya. Ya, dan semuanya sih ada juga pengembang yang mungkin agak turun, tapi mayoritas itu naik. Selling point yang akan dicari lebih banyak di tahun ini adalah pertama daerah yang berkembang, dan yang kedua yang investasi aman. Karena kalau kita melihat bahwa investor yang akan menjadi dominan buyer tahun ini, yang belajar dari pengalaman mereka akan mencari daerah yang berkembang dan yang investasi aman untuk menjamin kelangsungan investasi mereka. Terima kasih, kita berikan juga untuk Pak Anton. Ibu Novi, selaku Head of Market Research dari Sinar Masland. Terima kasih. Oke, kalau kita lihat sih sebenarnya untuk 2024 itu perannya masih dari sisi demografi pastinya milenial dan Gen Z, kemudian dari sisi daya beli gitu ya. Ini sih kita sama seperti Anton yang tadi sebenarnya udah menengah ke atas. Kemudian ada tren-tren lainnya yang memang akan membentuk pasar properti nantinya. Milenial dan Gen Z ini sebenarnya udah mencapai 60-71% dari total penduduk Indonesia gitu ya. Di mana milenialnya 30%, Gen Z-nya udah 21%. Nah, sebenarnya dari sisi revenue contribution ini daya beli mereka dia seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau di sini dari tahun kondisi sekarang ya sampai 2045 itu milenial ini masih lead market gitu. Tapi kemudian di tahun 2040 ini Gen Z akan mulai masuk gitu, karena yang junior Gen Z ini yaitu yang berusia 27-28 tahun itu akan mulai memiliki daya beli gitu. Jadi mereka mulai masuk di sini dan sehingga pasar terutama yang besar itu adalah kita harus siap untuk pasti mereka saat ini dan depannya Gen Z akan semakin besar gitu. Di tahun 2045 diperkirakan market milenial itu sendiri 53% dan Gen Z-nya sudah mencapai 40%. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin kita launching namanya Teratia dan Kayu. Di sini kita udah menerapkan energy efficiency, kemudian juga ada dari sisi udara gitu ya, yang purifier, kemudian integrate waste management system, jadi kita sudah sampaikan waktu itu juga menggunakan salah satu vendor namanya Waste Exchange, kemudian ada smart door lock dan solar panel, jadi juga untuk green energy. Kita juga sudah launching namanya Sylvia, itu adalah customer care 24 jam. Jadi ini adalah baru Sinar Masland yang memiliki layanan Sylvia yang 24 jam ini. Kalau ada program lain jam masih terbatas. Kemudian kalau dulu mungkin dalam bentuk chatbot
di mesin. Kalau sekarang udah menggunakan AI, jadi menggunakan natural language program, jadi lebih ada katanya lebih human gitu ya. Kalau chatbot kan kaku banget gitu. Input dia jawab. Dan tahun 2024 kita target market salesnya mungkin rekan-rekan media sudah tahu kita mencapai sebesar 9,50 ya. Oke, mungkin secara overview aja, ini merupakan company highlight kita ya. PT BSD sendiri sudah berdiri sejak tahun 84, mulai operasi 89, dan saat sekarang ini kita sudah listed di Bursa Efek Indonesia ya sejak tahun 2008 ya. Kemudian kita ada takeover Duta Pertiwi pada tahun 2010. Nah sekarang kita merupakan salah satu pemain properti yang terbesar di Indonesia, baik dari segi land banking maupun dari segi market cap di Indonesia. Ya. Secara portfolio kita memiliki lokasi di 9 kota besar di Indonesia ya, so far ya. Kita ada di Medan berupa office, kemudian mostly di Jabodetabek, kemudian ada di Semarang itu ada mall, DP Mall, Surabaya ada project Klaska Apartments, dan kemudian di Balikpapan itu ada Grand City. Untuk di Makassar, Manado maupun di Palembang itu baru berupa land banking yang kita masih melihat potensinya di tahun-tahun mendatang. Teman-teman lihat bahwa perkembangan BSD dari tahun 89 sampai sekarang itu boleh bilang BSD udah naik kelas gitu ya. Kalau dulu mungkin BSD disebutnya wah jauh banget gitu ya, lama sekali. Nah sekarang BSD menjadi salah satu pusat pengembangan industri baru ya. Industri bukan dalam arti industri manufacturing, tapi industri yang masuk ke istilah 5.0. Jadi udah semacam kayak startup dan lain sebagainya, anak-anak muda itu banyak sekali mengembangkan usahanya di area BSD. Oleh sebab itu, ide daripada Digital Hub dan Biomedical Campus itu memenuhi keinginan daripada pasar juga gitu ya, dan juga dorongan dari top management kita untuk visinya ke depan menjadikan BSD City ini sebagai smart city, real smart city. Ya. Jadi BSD City bukan hanya jadi tempat orang tinggal kemudian kerjanya di luar gitu ya, tapi sekarang BSD sudah menjadi tujuan, ya, destinasi. Ya. Jadi ada yang memang masih bekerja keluar, ada juga yang orang luar bekerja di sini. Ya. Jadi kalau konsep pengembangan BSD City dan mungkin Pak Anton juga udah pernah dengar mungkin ya, kalau sekarang ini kan disebutnya suburb area gitu ya. Karena ada istilah lagi yang namanya post suburb. Ya. Nah post suburb itu area di sekitar pengembangan kota baru ya. Nah ya sekitar itu yang disebut dengan post suburb. Jadi tahun 2024 kita targetkan 9,5 sama dengan hasil capaian tahun 2023 equal 9,5 triliun juga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tren dari tahun 2020 ya sampai ke tahun 2023, ini trennya naik ya, 6,5, 7,7, kemudian 8,8, kemudian 9,5. Tren dari residensial ini boleh bilang masih naik ya Pak ya. Apartemen agak flat, ya kita setuju ya, mungkin masih agak struggle, berat, perlu effort lebih banyak untuk kita lakukan ya supaya apartemen ini bisa menjadi salah satu sumber marketing sales yang signifikan lah bagi kita. Ya. Tapi kalau yang dari tren dari awal, memang residensial itu masih menjadi our main support lah ya untuk marketing sales kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Beberapa kali dalam 5 tahun terakhir ini pemerintah saya pikir cukup positif karena bisa memberikan sejumlah insentif Smart move gitu ya. Ya kita adakan setiap tahun ya. Dan itu saya rasa
salah satu strategi yang kita lakukan yang cukup sukses ya untuk meningkatkan penjualan juga. Nah, berapa sih yang kira-kira eligible lah untuk PPNDTP itu ya. Jadi secara umum gambaran kasarnya keseluruhan itu mungkin sekitar 1,8 gitu, sekitar gitu sampai ke angka 2 itu saya rasa bisa triliun ya. Bisa diolah dan bisa dimanfaatkan menjadi sales dengan memanfaatkan PPNDTP tersebut. Kita selama ini kalau kita udah menemukan satu target itu kan kita nggak pernah revise down atau revise up ya. Jadi tentunya angka yang keluar ini benar-benar angka yang kira-kira itu kita bisa capai ya, dan cukup konservatif ya. Memang kelihatannya flat gitu ya, kok nggak ada pertumbuhan gitu ya. Tapi angka itu kita akan maintain. Masuk 2024 tentunya kan tahun pemilu ya. Meskipun kita punya pengalaman juga tahun 2014, 2019 ada pemilu juga. Penjualan itu juga tidak terlalu berimbas banyak juga pemilu tersebut terhadap penjualan gitu ya. Tapi paling tidak dari profile buyer kita sebenarnya bisa bagi 3 ya. Yang pertama adalah end user, kemudian upgrader, sama investor motive buyer ya. Nah untuk yang 2 ini upgrader sama investor motive buyer, tentunya mereka akan lebih selektif dan lebih punya pilihan lah ya, kemana dia akan menginvestkan dana-dana dia. Nah untuk end user saya rasa mereka tidak terpengaruh sepanjang satu bunga KPR masih cukup rendah dan bisa di affordable lah ya bunganya. Kemudian juga kondisi politik yang stabil, ekonomi yang stabil, mereka tetap akan beli. Ya. Nah kebetulan memang segmentasi kita BSD ini kan masuk di range cukup luas ya, cukup lebar dari harga 1 sampai ke harga yang premium juga ada gitu ya. Nah tentunya masing-masing segmen itu kita mempunyai strategi yang berbeda juga gitu ya. Nah dari semua itu pertimbangan-pertimbangan itu dan kondisi ekonomi bunga dan semuanya itu makanya kita memberanikan diri untuk set target 9,5 yang bagi kita 9,5 itu merupakan sudah angka yang cukup tinggi gitu ya. Karena untuk tadi untuk reksegasa sendiri itu 5 triliun itu gede itu angkanya. Kalau dibandingkan dengan peers yang lain kan rata-rata di bawah 5 gitu ya. Untungnya kita dari 9,5 itu kita memang strateginya juga ada yang jual tanah ke JV company ya. Yang nilainya tahun ini kita proyeksikan kurang lebih sekitar 1,5 triliun lah. Dan itu potensinya memang sudah ada ya dari proyek yang Hira itu karena serah terima tanah itu bertahap gitu ya. Jadi angka 9,5 itu doable, mudah-mudahan achievable, malah bisa lebih gitu ya, kita harapkan. Untuk pengembangan township baru tentunya kita mempertimbangkan semua opportunity yang ada ya. Tetapi saat ini short term kita lebih berkonsentrasi di lokasi yang sudah kita miliki dan pembebasan lahannya pun juga kita konsentrasi di area yang sudah kita miliki SK pengembangannya. Dari awal otorita IKN sudah terbentuk ya, saya rasa semua pihak di Indonesia pun pengusaha kan diminta untuk mensupport ya, termasuk kita juga gitu ya. Tapi boleh bilang progresnya sampai sekarang masih belum terlalu signifikan gitu ya. Dan sampai saat sekarang belum ada informasi yang bisa kita share mengenai progresnya gitu ya, belum ada. Nah untuk proyek kita sendiri yang dekat dengan IKN itu ada di Balikpapan yang kita sebut dengan Grand City. Lokasinya kurang lebih 30 km lah dari IKN. Nah saya rasa ini mungkin yang lebih untuk dalam jangka pendek ini yang bisa menjadi salah satu sumber marketing sales kita ya di tahun 2024 dan seterusnya. Memang recurring income merupakan salah satu tujuan kita ya untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Setiap tahun itu atau secara garis besar kita selalu menargetkan recurring income itu porsinya sekitar 20-25% dari total revenue kita secara booking ya. Nah dari September yang lalu
itu kita recurring income-nya 17%. 17% dari revenue. Nah, angka persentase ini saya rasa 20-25 itu akan selalu bergerak di situ, ya kurang lebih ya. Kenapa begitu? Karena secara kenaikan revenue itu tinggi, ya naik, dan sebagian besar itu dari developer revenue. Ya, karena recurring revenue kan butuh waktu untuk membangun, kemudian mencari tenannya, baru dia menghasilkan. Nah itu rata-rata satu building, kayak mall itu kan perlu waktu 2 tahun, 3 tahun ya, baru mulai beroperasi dan ada recurring income-nya. Nah kita harapkan setiap tahun itu ada tambahan building baru lah ya, yang beroperasi, sehingga itu dapat menambah recurring income. Meskipun kecil, tapi bertahap kita akan coba naikkan terus. Secara rupiah 2,5 sekitar 2 sampai 2,5 T ya. Kalau melihat produk yang kita launching di tahun-tahun sebelumnya itu bisa diserap dengan baik oleh market, karena kan memang yang tadi saya sampaikan bahwa orang tuh udah mulai aware dengan sustainability gitu kan. Kemudian juga pasarnya kita itu memang milenial, tapi milenialnya adalah yang senior milenial. Jadi sebenarnya mereka secara pendapatan itu udah lebih ini ya, udah lebih tinggi dibandingkan kalau yang masih junior milenial. Iya, saya cukup optimis ya bahwa tahun ini perkembangan secara apartemen akan meningkat ya. Jadi kan banyak, saya juga soal terkait dengan dari itu. Karena kita tahu kan, di market ini saat ini banyak sekali unsold unit ya. Unsold unit di berbagai apartemen yang sebenarnya udah jadi udah available, udah ready stock, dan ya sesuai dengan persyaratan PPDB ini. Saya cukup optimis ini akan membantu penjualan apartemen, apalagi kalau apartemen pasti seperti tadi yang di dalam kota, yang akses ke public transportation yang ke LRT. Jadi kalau ini dimanfaatkan dengan baik-baik, saya yakin penjualan tahun ini akan meningkat. Oke, meningkat sampai berapa persen Pak? Kenaikannya kalau prediksi saya antara 15 sampai 20% ya, kalau kita lihat ya. Area basis sebenarnya kita mulai dari harga 500-an dalam bentuk apartemen ada. Ya, jadi singkatnya gini, kalau ada satu customer datang ke BSD, dia mau tinggal di BSD, sebenarnya kita simpel sih, tanya aja budgetnya berapa gitu kan ya. Kalau mau budget sekitar 500-an ya udah kita offeringnya ada apartemen, ya kan. Oke, kalau budgetnya dia sekian, 2 sampai 3 miliar namanya kita punya produknya. Oh dia high end, dia targetnya 10 sampai 20, bisa kita punya barangnya juga gitu. Nah, itu untuk di area BSD. Untuk di kota wisata, Grand Wisata, Balikpapan tentunya harganya juga tidak setinggi itu gitu ya. Seperti di kota wisata, Grand Wisata, ya harganya ada yang di bawah 1M. Tentunya kita juga berhitung secara bisnis juga gitu ya. Apakah kita bisa masuk ke rumah yang subsidi? Saat sekarang kok kayaknya belum. Ya, belum bisa masuk ke sana lah gitu ya. Karena lahan yang kita bebaskan itu harganya juga udah tinggi gitu ya, jadi nggak masuk, kecuali mungkin kalau ada satu lokasi pemerintah mensubsidi dan sebagainya, mungkin kita pertimbangkan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih.